Keheningan malam bukan sekadar jeda biologis bagi raga untuk memulihkan energi, melainkan sebuah panggung teater transendental di mana tabir antara realitas fisik dan dimensi metafisika menipis hingga ke titik nadir. Saat kesadaran ego mulai meluruh masuk ke dalam fase tidur dalam, seringkali muncul sosok asing yang belum pernah Anda temui di dunia terjaga. Sebuah entitas yang kehadirannya memicu getaran antisipasi yang ganjil di ulu hati. Fenomena ini bukanlah sebuah kekhilafan sinaptik atau residu ingatan yang acak, melainkan sebuah pintu masuk menuju pemahaman diri yang lebih dalam melalui arketipe emosi yang disebut antisipasi. Mengapa batin manusia yang begitu kompleks memilih untuk memproyeksikan wajah baru yang asing alih-alih wajah yang sudah dikenal? Apakah sosok tersebut adalah tamu yang membawa kabar dari masa depan? Ataukah ia merupakan bagian dari diri Anda yang selama ini terfragmentasi dan kini menuntut untuk diakui keberadaannya? Pertanyaan retoris ini mengusik logika kita, memaksa kita untuk merenung apakah setiap pertemuan di alam mimpi adalah sebuah janji kosmik yang sedang menunggu untuk ditepati, atau justru sebuah peringatan atas ketidaksiapan kita menghadapi perubahan yang kian mendekat. Antisipasi dalam mimpi bertemu orang baru adalah sebuah alarm eksistensial yang menandakan bahwa struktur realitas yang Anda yakini saat ini sedang berada di ambang transformasi besar yang tidak bisa dihindari lagi oleh nalar manusia biasa. Dalam khazanah kearifan lokal Nusantara, khususnya melalui lensa ilmu Titen yang tertuang dalam kitab Primbon Betal Jemur Adab Makna, kemunculan sosok asing dikategorikan sebagai pepadang atau rawuhing tamu yang membawa sasmita gaib. Leluhur kita tidak memandang mimpi sebagai bunga tidur belaka, melainkan sebagai media komunikasi antara mikrokosmos manusia dengan makrokosmos semesta yang diatur dalam siklus puspoyanya. Ketika Anda bermimpi bertemu orang baru yang memiliki pembawaan tenang dan berwibawa, hal itu ditandai sebagai pertanda datangnya pencerahan atau solusi atas kebuntuan hidup yang selama ini membelenggu batin, di mana pihak ketiga, baik dalam bentuk manusia nyata maupun inspirasi mendadak, akan menjadi perantara takdir. Narasi historis mencatat bahwa pola-pola ini telah ditandai selama ribuan tahun oleh para empu dan resi sebagai bentuk kepekaan terhadap ritme alam yang halus. Mereka memahami bahwa setiap tamu dalam mimpi adalah representasi dari energi wahyu atau pulung yang sedang mencari wadah untuk bermanifestasi dalam kehidupan nyata. Ini bukan sekadar ramalan nasib yang dangkal, melainkan sebuah pemahaman mendalam tentang bagaimana getaran niat manusia beresonansi dengan frekuensi alam semesta, menciptakan pertemuan-pertemuan sinkronisitas yang seringkali kita sebut sebagai kebetulan. Padahal, ia adalah desain agung yang telah tersusun rapi dalam tatanan jagat raya yang maha luas. Secara psikologis, melalui kacamata psikologi kedalaman yang dipelopori oleh Carl Gustav Jung, sosok baru dalam mimpi adalah manifestasi dari The Shadow atau anima animus yang mencoba menembus dinding kesadaran ego untuk mencapai proses individuasi yang utuh. Dalam mekanisme pertahanan otak di fase tidur, mental manusia modern yang seringkali tertekan oleh tuntutan sosial dan fragmentasi identitas akan memproduksi citra orang asing sebagai simbol dari potensi yang terpendam atau sifat-sifat yang selama ini ditekan ke dalam ketidaksadaran kolektif. Orang baru ini bukanlah orang lain dalam pengertian harfiah, melainkan proyeksi dari bagian diri Anda yang paling murni, yang belum terkontaminasi oleh topeng sosial atau persona.
Ketika konflik di dunia nyata mencapai titik jenuh, opak menggunakan fase tidur untuk melakukan simulasi sosial dengan entitas asing ini guna menguji keberanian, empati, atau kapasitas adaptasi kita terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Ini adalah bentuk kompensasi psikis di mana alam bawah sadar mencoba menyeimbangkan ketidakseimbangan yang terjadi di alam sadar. Sosok asing tersebut hadir sebagai cermin yang tidak memantulkan wajah fisik Anda, melainkan memantulkan kondisi energetik dan arketipe yang sedang mendominasi jiwa Anda saat itu. Memaksa Anda untuk berhadapan dengan aspek-aspek diri yang selama ini Anda abaikan atau Anda takuti untuk diakui keberadaannya di bawah cahaya kesadaran. Sintesis antara pesan langit dalam mitos primbon dan pesan batin dalam psikologi modern menunjukkan sebuah keselarasan yang presisi bahwa mimpi bertemu orang baru adalah sebuah kompas hidup yang sangat logis. Jika primbon menyebutnya sebagai pencerahan dari pihak ketiga, maka psikologi menyebutnya sebagai integrasi potensi diri melalui interaksi dengan aspek bawah sadar. Keduanya bermuara pada satu kesimpulan bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menghadapi fase baru yang memerlukan perspektif yang berbeda dari sebelumnya. Logika spiritual ini mengajarkan kita untuk tidak menyikapi mimpi dengan ketakutan atau spekulasi liar, melainkan dengan ketenangan seorang pengamat yang sedang membaca peta jalan hidupnya sendiri. Solusi untuk menyikapi mimpi ini bukanlah dengan mencari siapa orang tersebut di dunia nyata secara obsesif, melainkan dengan menanyakan pada diri sendiri, kualitas apa yang dimiliki oleh orang asing tersebut yang belum saya miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi kualitas positif dari sang tamu mimpi tersebut, Anda sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi antara keinginan sadar dengan dorongan bawah sadar, sehingga langkah kaki Anda di dunia nyata akan menjadi lebih mantap dan terarah. Pesan ini adalah undangan untuk memperluas kapasitas jiwa, melepaskan keterikatan pada pola lama, dan bersiap menerima tamu perubahan dengan tangan terbuka. Karena sesungguhnya pencerahan yang Anda cari selama ini seringkali datang dalam rupa sesuatu yang paling asing bagi ego Anda. Kini, saat narasi ini mulai meresap ke dalam relung pikiran Anda, sadarilah bahwa setiap pertemuan asing di balik kelopak mata yang terpejam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Anda dengan rahasia terdalam dari keberadaan Anda sendiri. Jangan lagi melihat sosok-sosok misterius itu sebagai gangguan, melainkan sebagai utusan dari diri Anda yang lebih tinggi yang sedang berbisik tentang kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini tertutup oleh debu rutinitas. Sebagaimana seorang tamu yang dihormati dalam tradisi leluhur, sambutlah kehadiran mereka dengan rasa syukur dan ketajaman intuisi. Karena di dalam genggaman tangan orang asing itulah seringkali tersimpan kunci untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang selama ini terkunci rapat. Biarkan antisipasi ini tidak lagi menjadi kecemasan, melainkan menjadi ketenangan yang menghanyutkan. Sebuah keyakinan bahwa semesta dan batin Anda sedang bekerja sama dalam harmoni yang sempurna untuk menuntun Anda menuju versi diri yang lebih paripurna. Tariklah napas dalam-dalam, biarkan logika dan rasa menyatu dalam keheningan yang otoritatif ini. Dan bersiaplah untuk kembali memasuki alam tidur dengan kesadaran baru, bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian di dalam sana. Setiap wajah baru adalah sebuah bab baru, dan setiap bab baru adalah langkah pasti menuju kepulangan pada kesejatian diri yang abadi. Maka tidurlah dengan damai, dan biarkan takdir menemui Anda dalam rupa yang paling indah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.